Ada juga yang dibawa pegang. Oh iya. Di tank di atas. Biar dia ngelihat Iya, memang dia ini perlu takut. Ya kan, perlu takut. Jadi begitu dibawa tuh gerabak ya kan. Saat gantang dan gerabak. Gitu gantang, ceng. Marah adanya. Oke sahabat Kicomania, kali ini kita berjumpa kembali. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar burung kacer lagi, seputar pembahasan burung kacer lagi, seputar pemahaman dan perawatan burung kacer lagi. Pastinya tidak sendirian, saya juga teman-teman. Saya bersama Mas Eko yang nanti bakal kita tanya-tanyain tentang pemahaman dan perawatan burung kacer, teman-teman. Nah, kali ini saya ingin sedikit cerita, teman-teman. Kalau saya itu membaca beberapa komentar dan ada beberapa pertanyaan itu yang menarik, Mas Eko. Nah, pertanyaan ini nanti itu akan saya lontarkan kepada Mas Eko, dan Mas Eko yang akan menjawab dan memberikan pengertian pembahasan tentang pertanyaan itu, Mas Eko. Setuju nggak, Mas Eko? Setuju. Oke, teman-teman. Mas Eko sudah setuju dan dia nanti akan menjawab semua pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang saya pilih dari komentar-komentar teman-teman semua. Oke, kita langsung aja nih. Nggak usah banyak basa-basi lah, Mas Eko ya. Karena suruh siapin rokok dulu. Oh gitu ya. Kopi. Ya kan? Dan jangan lupa siapkan dulu rokok dan kopi kalian ya, kalau kalian itu ngopi, dan kalau kalian juga merokok. Kalau kalian tidak ngopi, tidak merokok, ya tidak masalah, Mas Eko ya, karena mungkin akan lebih baik juga buat teman-teman semua kalau nggak ngopi nggak ngerokok gitu, Mas Eko. Nah, kalau Mas Eko lagi ngerokok, kebetulan saya lagi libur hari ini, teman-teman. Oke, langsung kita ke pertanyaannya aja. Nah, ini ada pertanyaan, Mas Eko, dari teman kita ini ya, namanya itu Yayat Sudrayat ya, kalau nggak salah ya. Nah, Sudaryat ya, Yayat Sudaryat ya. Pertanyaan seperti ini, Mas Eko. Maaf ya, mau tanya bagaimana cara menjinakkan kacer yang selesai mabung ya. Bagaimana cara menjinakkan kacer yang selesai mabung? Soalnya sebelum mabung kacer saya nggak begitu giras. Terima kasih. Mungkin setelah mabung itu burung kacernya giras, Mas Eko. Tinggal cek histori rawatan pada saat dia mabungnya. Pada saat sebelum mabung rawatannya seperti apa, pada saat dia mabung rawatannya seperti apa. Iya ya kan. Nah, dari sini kita akan tahu kenapa dia bisa berubah jadi giras. Kita bisa tahu. Nah, kalau kita di perawatan sebelum mabung ya kan, burung kacer itu sebelum mabung misalnya jangkriknya 3 pagi 3 sore atau 5 pagi 5 sore, itu burung kacer nggak terlalu giras ya kan. Kemudian pada saat mabung ternyata jangkriknya kita nolin. Ya kan. Ini burung kacer jadi giras, artinya dia kehilangan birahinya. Ya gitu. Bisa Mas Eko. Nah, atau sebaliknya, biasanya 0 ekstra puding sebelum dia mabung, burung jinak, tidak terlalu giras. Kemudian pada saat dia mabung kita main jor-joran ekstra puding, artinya birahinya terlalu berlebihan kan gitu. Ada juga karena faktor mandi. Pada saat dia sebelum mabung, burung kacer ini mandinya rutin. Pada saat dia mabung, dia nggak mandi sama sekali. Di full kerodong, ya kan, nggak dibuka. Terus juga dia lagi menumbuhkan bulunya, otomatis kan panas hawanya kan gitu. Ya kan, makanya selesai mabung dia berubah jadi giras. Jadi tinggal cek histori rawatannya seperti apa. Tinggal kita balikin atau kita kurangin dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita itu 0 ekstra puding, kemudian pada saat mabung kita jor-joran ekstra puding, kembaliin lagi 0 ekstra puding. Ya kan, tinggal cek histori rawatan. Itulah mengapa ada rawatan satu arah. Ya kan, ada yang bertanya, Om, burung kacer saya tuh kok nggak jinak-jinak, sudah dirawat bertahun-tahun, 2 tahun 3 tahun masih tetap giras. Iya. Ya kan, banyak seperti itu, Mas Eko. Nah, saya arahkan rawatan satu arah. Ya kan, rawatan satu arah, pilih mandi saja atau pilih penjemuran saja kan gitu. Ada juga yang pilih penjemuran saja tanpa ekstra puding, pilih penjemuran saja pakai ekstra puding, kan tinggal kita yang melihat burung kacernya kan kondisinya seperti apa. Saya kan nggak lihat burung kacernya kan. Iya benar. Pada saat diberikan penjemuran ya kan, rawatan satu arah penjemuran saja, ternyata burung kacernya membutuhkan ekstra puding. Ya kalian sendiri yang memberikan kan gitu. Jangan terfokus sama rawatan satu arah, pilih penjemuran saja, terus ekstra pudingnya nggak kita pahami. Kita harus pahami, kita harus kenali kan gitu.
ya kan? Iya benar. Ada yang mandi jemur, burungnya tuh giras terus, ya kan? Karena berpikir kalau burung kacer ini biar cepat gacor diberikan pemandian, diberikan penjemuran, diberikan ekstra puding. Padahal itu nggak cocok. Iya. Kan gitu kan? Cuaca di tempat kita itu suhu udaranya dingin, kemudian kita beri mandi, beri jemur, beri mandi, beri jemur. Terus udah jemur dimandiin lagi. Artinya kita yang menyesuaikan burung kacer ini. Kan gitu. Ya, jadi tergantung situasi alamnya juga Mas Eko ya. Iya. Nah, kalau ini Mas Eko, apa namanya, memang ada beberapa pernah mungkin banyak kicau mania itu yang kacer mania yang masih pemula khususnya itu mengalami bukan mengalami ya, ada yang memberikan arahan gitu ya. Ini kalau burung kacer yang mabung itu harus dienolkan ekstra pudingnya. Sudah itu tidak mandi selama mabung. Nah, kalau menurut Mas Eko apakah itu benar Mas Eko? Ada benar, ada nggak benernya. Kenapa? Karena nggak semua burung kacer bisa diperlakukan seperti itu. Iya. Ya kan? Ada burung kacer pakai pur hijau, dia bagus. Ada burung kacer pakai pur merah, dia bagus. Ada burung kacer pakai pur yang kadar protein tinggi, dia jadi bagus. Ada burung kacer yang pakai protein rendah, dia jadi bagus. Artinya dari pur saja nggak semua cocok dengan burung kacer kalian masing-masing. Iya. Kan gitu. Iya benar. Ya kan? Apalagi pada saat mabung. Ada burung kacer yang dinolkan ekstra puding, pada saat mabungnya selesai mabung, burung jadi nyabutin bulu, matukin kaki, ya kan? Kenapa? Karena nggak sesuai perawatan itu, ya kan? Jadi ada burung kacer yang memang kadar proteinnya itu udah tinggi dalam tubuhnya, kemudian pada saat mabung dinolkan. Kelar mabung bagus nih burung kacer. Iya. Kan gitu. Begitupun sebaliknya, ada burung kacer yang memang sudah kelebihan protein. Wah, ada kucing berantem. Nanti kita stop dulu. Ada kucing berantem. Nanti kata teman-teman kucingnya lagi dipukulin. Ya kan? Oke. Jadi nggak semua itu perawatan bisa dipukul rata untuk burung kacernya masing-masing. Jadi berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Nah, ini kalau saya pribadi Mas Eko, kan di beberapa konten saya pernah cerita tentang burung kacer yang mabung ya, itu menurut versi saya. Saya ingin pendapat Mas Eko. Kira-kira kenapa kok bisa terjadi yang saya alami ya? Nah, yang pertama burung kacer itu mabung. Terus saya rawat dengan ketika burung kacer itu mulai merontokkan bulu nih Mas Eko. Saya berikan ekstra puding yang lebih banyak seperti jangkrik tapi ya jangkrik saya berikan jangkrik saya berikan yang lebih banyak. Sudah itu mandi saya lebih sering saya mandikan. Nah, itu menurut Mas Eko kenapa? Dan dampaknya itu ya, setelah perawatan itu saya berikan, burung kacernya itu mabungnya cepat selesai. Nah, tapi dalam kondisi ketika burung kacer itu mendorongkan bulunya, itu nggak lagi saya berikan ekstra puding, udah nggak lagi saya rutin mandi Mas Eko. Nah, kalau menurut versi Mas Eko itu kenapa Mas Eko? Apakah karena memang kebetulan tempat saya itu memang harus demikian, memang harus itu yang saya lakuin ya kan, karena suhunya dingin mungkin, atau karena memang mungkin ada alasan lain lah gitu Mas Eko. Kalau emang salah, monggo Mas Eko, biar teman-teman juga nggak kesasar ya kan, karena saya juga memberikan pembahasan pada saat itu gitu loh Mas Eko. Yang pasti tergantung kebutuhan dari burung kacer itu. Nah, burung kacer di alam liar ini pada saat dia mendekati masa mabungnya, biasanya dia cari makan. Dia makannya kuat banyak. Iya benar. Karena dia tahu dia pada saat mabung itu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Iya. Itu kan naluri alami mereka. Makanya kalau di penangkaran pada saat burung kacer mabung, burungnya itu ngilang. Gak kelihatan. Iya ya, bener. Gak nongol-nongol. Kenapa? Pada saat mabung, ya dia harus bersembunyi. Pada saat mabung itulah dia kondisi dalam kelemahan. Ya, kondisi tidak Gimana berdaya. Kondisi tidak berdaya. Jadi harus hati-hati dia ya bersembunyi itu untuk biar menjaga, biar nggak dihajar sama predator mungkin ya, atau burung kacer yang lain gitu Mas Eko. Nah, gitu. Jadi perawatanmu itu berarti sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau dia selesai mabungnya jadi bagus. Iya, maksudnya tuh lebih cepat Mas Eko. Lebih cepat. Benar. Jadi artinya memang burung kacer ini membutuhkan asupan yang banyak. Iya. Sebelum dia merontokkan bulunya. Nah, kita sebagai perawatnya pas, ya kan, memberikan itu pas sesuai dengan kebutuhan dia. Maka otomatis dia akan cepet. Iya.
ya kan gitu. Tapi nggak boleh kita jor-joran terus. Iya benar Mas Eko ya. Sampai dia kelar juga masih jor-joran, nanti hasilnya kita bingung, ya kan? Kan gitu kan? Iya benar-benar. Nah kalau saya itu saya saya stop pemberian ekstra puding itu pada saat burung kacer ini dorong ekor atau menumbuhkan bulu, itu alasannya cuma satu, karena saya pengen burung kacer ini fokus ketika saya berikan master kan pada saat itu tuh Mas Eko. Itu pengarahan dari Mas Eko pada saat di konten yang lalu, ya kan? Yang lebih cocok itu ketika burung kacer itu sedang mendorong ekor atau menumbuhkan bulu barunya. Makanya saya stop tuh Mas Eko. Dan ternyata dampaknya burung kacer itu malah lebih cepat tuntas mabungnya. Kalau nerima masteran ya namanya keluar materi itu kan ketika burung kacer itu on gitu Mas Eko. Iya. Nah, kalau menurut versi Mas Eko itu bukan menurut versi ya, menurut pendapat Mas Eko kira-kira bener nggak sih perawatan itu tuh? Iya, lihat dari hasilnya. Iya ya. Lihat dari hasilnya. Ada burung kacer itu yang dijor-jor ekstra puding malah nggak mabung. Ya kan? Ada kan? Iya. Nah, saya sering misalnya teman-teman, burung kacer rusak, ya kan? Mas, gimana nih cara ngerawatnya Mas? Kataku burung kacer kamu ini kalau dirawat bener, dia akan mabung. Loh kok bisa gitu Mas? Ya karena ini bulunya udah mulai masuk masa mabung, udah mulai kusem gitu. Bagus dianya. Tapi kalau kamu pakai rawatan kamu, burung kacernya nggak mabung. Jadi gimana tuh Mas? Kita main jemur, kita nolkan ekstra puding, seminggu mabung. Wah, dianya bingung. Wah, mabung Mas burung saya. Jadi gimana tuh Mas? Ya artinya perawatan itu benar, perawatan itu sehat. Iya, kan iya, gitu kan. iya, iya. Kalau dia nggak mau mabung berarti kan bermasalah. Yang harusnya dia itu memang sudah harus dan wajib mabung. Ya kan? Iya. Sudah masanya dia mabung tapi nggak mabung berarti kan nggak beres. Benar, kan gitu kan. Kayak kacer saya bocil dulu kan. Saya berikan rawatan, dia mulai bongkar-bongkar koar-koar. 2 hari mabung. Saya nunggu lagi, ya kan? Iya. Kalau di tuan pertamanya mungkin dia nggak akan mabung, sampai jadi lidi itu sayap, nggak mabung dia. Iya. Jadi ada sedikit pengalaman ini, waktu memang untuk pembahasan mabung ini Mas Eko, ini pas sekali nih, bahwa burung kacer yang di alam liar itu memang benar-benar bersembunyi Mas Eko. Ya. Jadi pada saat saya itu berkunjung ke rumah saudara itu. Nah, rumah saudara saya ini ada penangkaran burung kacer Mas Eko. Nah, saya melihat burung kacer itu udah ada bulu-bulu yang rontok di dasar itu ya, di dasar kandang penangkarannya itu. Saya bilang, Mas itu burung kacernya udah mau mabung itu, kenapa nggak dipisah aja? Itu kan, jawabnya nggak usah dipisah lah, biarin aja katanya kan, namanya burung di alam liar kan nggak ada yang dipisah katanya itu kan, pasti mereka akan berkeliaran kemana-mana gitu kan. Ternyata setelah saya ngomong kayak gitu, saya pulang ke tempat saya, dia telepon Mas kesini dulu Mas katanya itu kan, Mas Wanto kesini dulu. Ya saya kesana, saya lihat dia bilang burungnya tuh hilang. Nggak ada, dicari di di sisi kandang itu nggak ada semua. Nah setelah saya lihat ada ujung paruhnya itu, moncongnya itu ya, ujung paruhnya itu keluar dari glodok. Nah saya pikir ini dia ini ngerem, saya bilang gitu kan. Nah jadi ceweknya itu 2 ya kan, perempuan yang babonnya itu 2, yang lakinya tuh yang mabung itu. Jadi ada moncongnya di di glodok itu. Saya bilang burung kacer ini mabung, burung kacer ini lagi ngerem. Ya senang kan kami kan. Nah penasaran lah ya kan, masuk aja Mas, lihat telurnya nanti rusak enggak ya kan, saya bilang gitu, enggak, coba dilihat dulu. Enggak taunya apa yang terjadi Mas Eko, burung kacer itu sudah tidak ada bulunya sudah tidak hidup lagi Mas Eko, mati. Loh. Iya, jadi burung kacer itu emang udah berapa hari dalam glodok itu aja. Dia nggak mau keluar dari glodok karena posisi burung kacer itu mabung itu mungkin kan. Nah jadi ketika waktu pas sudah dicek di dalam udah dalam kandangnya itu, ternyata burung kacernya itu mati Mas Eko. Dan saya ngambil kesimpulan, ternyata yang disampaikan oleh Mas Eko pada saat di konten yang lalu itu, kehidupan burung kacer di alam liar itu, kemungkinan burung kacer ini memang dia bersembunyi di dalam glodok karena asupan pakan itu kurang, ya kan, karena burung namanya burung kacer di kandang ya kan, nggak seperti di alam liar, dia nggak bisa stok makanan dalam tubuh dia. Dan ternyata burung kacer itu malah tidak mencari makan, dia bersembunyi dalam glodok dan
mati karena nggak makan Mas Eko. Padahal pakannya banyak. Karena dia bersembunyi, ceweknya Iya. 2 lagi. Benar. Jadi saya ngambil kesimpulan bahwa ketika burung kacer itu mabung di alam liar, dia memang benar-benar bersembunyi Mas Eko. Iyalah, kayak kamu misalnya mau mandi, ganti baju, kan bersembunyi. Nggak mungkin di muka umum kan gitu kan? Benar-benar. Ya kan? Nah, jadi kalau kita ambil contohkan ke manusia juga bakal masuk kan gitu kan? Kalau kita ganti baju, kita akan bersembunyi. Iya. Sama, dia juga ganti baju, dia akan bersembunyi. Apalagi bulu-bulu itu kan power, kekuatan dia untuk terbang, ya kan, untuk melawan. Power mereka. Kalau power itu lepas, mereka akan bersembunyi. Iya ya. Iya Ya kan? benar. Daripada gua habis kena bantai, memang itu naluri. Memang sudah naluri dari sananya Mas Eko. Hmm. Nah, jadi gimana nih Mas Eko? Apa namanya untuk poinnya, Hmm. ya, poin pentingnya ketika burung kacer itu mengalami masa mabung, Ya. apa sebenarnya yang harus dilakukan gitu? Ya kita cek rawatan sebelumnya. Seperti apa? Apakah dia bagus? Apakah dia nggak bagus? Kita cek kan. Kalau dia itu bagus, berarti pada saat mabung ya kita biasa-biasa saja, nggak usah terlalu over ngerawatnya. Iya. Kan gitu, nggak perlu main cor-coran, nggak perlu juga dinolkan ekstra feedingnya, Iya. ya kan? Artinya menyesuaikan dari kebutuhan burung kacer itu ya Mas Eko ya. Iyalah. Nah, kalau emang burung kacer itu nggak perlu diberikan ekstra puding ya monggo-monggo saja tidak menggunakan ekstra puding Mas Eko ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ekstra pudingnya minim memang dalam keseharian, ya kan, burung sehat, bagus, kemudian dia bisa mabung. Artinya ya ngapain lagi kita main jor-joran Iya, ekstra benar. puding, ya kan, kita ikutin saja. Kalau dia kelebihan, dia nggak mau mabung. Kalau dia kekurangan, dia nggak mau mabung. Kelebihan itu kan bikin stres dia, kan gitu kan. Iya benar. Nah, jadi tinggal kita cek histori rawatan sebelumnya, karena pada saat mabung inilah masa-masa yang krusial, yang kadang perawat itu bisa salah dalam merawat dan burung bisa rusak. Kalau udah rusak, sang perawat ini malah nyari solusi di luar. Iya, Ini yang iya. susah. Harusnya carilah solusi dari burung kacermu sendiri. Koreksi rawatan harian sebelumnya. Iya. Ini malah tanya ke situ, tanya ke sini, tanya ke situ. Yang orang nggak tahu kondisi burung kacernya, Iya. ya kan? Benar. Jadi yang memahami ya kalian sendiri, yang pegang sendiri, yang mengenalinya itu kita. Iya. Karena kita lihat langsung, berhadapan langsung gitu Mas Eko ya. Iya kan gitu. Kalau burung gerabakan, kan kita yang tahu sebelumnya dia gerabakan. Setelah selesai mabung dia jadi anteng. Kita cek pada saat gerabakan bagus nggak nih kacer kalau dibawa ke Iya. lapangan. Pada saat dia anteng bagus nggak burung kacer ini dibawa ke lapangan, kan gitu. Harus Iya, kita cek, jangan cuma dirawat bolak balik setiap hari, keluarin masukin pancing Iya. pakai pancingan suara kacer. Ya kita nggak ngerti burung kacer ini bagus atau enggak. Iya. Ada teman-teman yang seneng, wah gacor sekali nih kacer saya 24 jam buka ekor, ya kan, dalam keseharian. Ketika dibawa ke lapangan burung diem plonga-plongo mangap langsung. Wah gimana nih burung kacer saya kok bisa gini? Apa rawatan yang salah? Apa inilah itulah. Cari orang rawatan akhirnya. Nggak diingat-ingat perawatan yang sebelumnya itu seperti apa gitu. Nggak dipahami. Nggak burung dipahami, kacer ini ya. seperti apa, kan gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada Mas Subur Winandri. Nah, oke, ini pertanyaan gini Mas Eko. Mas, saya mau tanya nih, kacer saya kalau di rumah gacor buka ekor, ya. Tapi kalau saya bawa ke gantangan, pasti baru ditaruh langsung buka ekor. Tapi tidak lama kemudian langsung bagong. Solusinya gimana Mas? Cara pakannya ya. Kalau kacer saya udah deker, mohon solusinya Mas. Burung kacer di rumah buka Gacor. ekor, gacor, koar-koar, ya kan, dibawa ke lapangan, plonga-plongo, Nah, buka ekor dulu. buka ekor sebentar. Buka ekor sebentar udah tuh Buka ekor bagong. sebentar tuh kaget dianya. Iya. Hah? Di sini kok rame? Oh iya. Ya kan? Nah, yang pertama burung kacer itu kita ambil poin ya. Di rumah gacor, buka ekor, koar-koar. Ini setiap hari atau cuman sesekali dibuat gitu? Dalam artian pengen lihat burung kacer bongkar-bongkar ganteng. Oh iya. Udah selesai dirawat, istirahatkan. Ya kan, kita cek dulu nih, gitu nggak? Apa setiap hari? Wah, Ya. ngopi kan, liatin dia gacor, seneng kan, ngerokok,
Sambil Nah, dipancing lagi. besok lagi, gantung lagi, ngopi lagi, ngerokok lagi, ya kan? Dia buka ekor, volume kenceng. Nah, besok buka lagi, gantung lagi, bikin kopi lagi. Artinya burung kacer ini carmuk. Capek lah burung kacernya. Ketika dibawa ke lapangan, posisi dia udah capek. Kan gitu kan? Sampai di lapangan dia kaget, wah kok ramai sekali ini musuh. Dia buka ekor sebentar, ngobrol sebentar, terus bagong. Akhirnya dia nggak mau ngadu suara lagi, tarung. Wah ini harus ini nih, tarung nih. Ini harus adu fisik. adu fisik nih. Nah, yang kemudian, oke, kalau dia itu cuman sesekali aja kok mas. Kalau misalnya saya pengen ini dengerin suara kacer, ya kan, tak gantang di teras sambil ngopi sambil ngerokok. Sudah itu 3 hari 4 hari berikutnya baru buka lagi. Artinya nggak terlalu banyak kan dia buka ekor, dia power di rumah tuh nggak terlalu banyak. Ketika dibawa ke lapangan, burung kacer ini cuma buka ekor sekali, ngobrol sekali, sudah itu bagong. Nah ini rawat ini nggak usah diorak-arik, nggak usah diorak-arik. Artinya burung kacer yang kita punya itu dia belum rutin dibawa ke lapangan. Adaptasi lapangannya belum ya. Nah, ada burung kacer itu yang perlu adaptasi, ada yang nggak perlu adaptasi. Langsung fighternya memang bagus. Burung cerdas, ya kan? Ada burung kacer yang memang harus dibawa ke lapangan rutin dia. Apalagi kalau memang dalam keseharian burung kacer itu nggak pernah lihat burung kacer lain. Artinya kan masih katrok, ya kan? Nah, biasanya di sini ketika burung kacernya bagus di rumah, dibawa ke lapangan, itu koar-koar sebentar sudah itu bagong, ya kan? Padahal burung kacer ini rawatannya nggak terlalu berlebihan, terus juga nggak koar-koar terlalu berlebihan di rumah. Cuman di lapangan pertama kali dibawa itu langsung bagong. Biasanya teman-teman ini langsung orak-arik. Wah ini apa yang salah nih ya? Apa yang salah ya? Ini jangkriknya tak tambahin ini pakai kerutu lah besok. Ini pakai jangkrik lah. Langsung 30 mandi. ekor lah. Ini langsung mandi, langsung jemur. Padahal burung kacernya cuma satu aja. Dia cuma butuh Adaptasi lapangannya belum dapet. Nah, cuma burung sudah diorak-arik rawatannya gara-gara lihat dia bagong. Padahal kalau kita cek histori ke belakang, emang burung ini katrok, gak pernah dibawa kemana-mana, cuman harian di rumah, kan gitu kan. Nah, begitu dibawa ke lapangan dengan orak-arikan itu tambah parah. Tanya ke temen, ini gimana ya burung kacer ini? Oh gini aja. Tambah satu ini, rawatan yang satu ini, ya kan? Tambah ya. Ini kayaknya dikasih pisang, dikasih buah nih. Coba, ya kan? Dikasih cacing. Wah, coba kasih cacing lagi. Bawa lagi ke lapangan, hasilnya lebih parah. Nangkur ngunci, nyabutin bulu. Pusing kan? Nggak yakin nih sama orang ini. Tanya ke yang lain lagi. Wah, itu burung kacermu opor birahi, nolin aja dulu ekstra pudingnya, dipuk rodong. Ya kan? Sudah, bawa ke lapangan lagi. Nah, salto kanibal. Tanya lagi ke teman yang lain, ya kan? Oh ini harus dikasih ini nih kayaknya, dikasih apa namanya, olah angin. Kasih minyak kayu putih nih, bagus nih. Tambah hancur nih burung, ya kan? Padahal dia tuh cuman butuh satu, adaptasi, rutin dibawa ke lapangan, kan gitu kan? Saya kalau beli burung, misalnya beli burung dari tempat orang, beli burung. Ini burung gak tarawat, langsung bawa ke lapangan. Yang penting saya lihat kotoran bagus, ya kan, bulu bagus, badan kenceng, tak bawa dulu ke lapangan. Nggak langsung tak ubah-ubah rawatan, bawa dulu ke lapangan. Saat, ya kan, wah jalan. Biarin dulu ya kan, jalan dianya. Wah, berarti rawatan ini masuk, kan gitu kan. Nah, kalau burung kacer ini tak bawa, badan sehat, ya kan, fit, kotoran bagus, nggak ada masalah sama sekali, dibawa ke lapangan. Nggak jalan pelongo-pelongo, itu rawatan nggak pernah saya rubah. Karena nggak ada masalah burung ini. Iya benar. Kecuali dia mencret, kotoran sejempol-jempol, bulu sayap turun. Ini nggak ada masalah, burung fit sehat. Artinya apa? Dia butuh adaptasi. Saya bawa aja sekali, 2 kali, 3 kali, jalan, ya kan? Nah dari jalan ini, pada saat dia jalan ini baru kita seleksi ekstra puding apa yang cocok untuk dia, apa berapa ekstra pudingnya, terus juga penempatan di lapangan, apakah dia mau main fighter, apakah dia mau main konslet, gitu kan. Burung kacer ini kan ada yang main fighter, main konslet. Begitu sampai lapangan pinggirin, nggak usah dibuka kerodong, begitu masuk sesi gantang, langsung gantang.
Ceng. Itu kan fighter burungnya, ngedur, wah langsung sampai durasi kelar. Ada juga burung kacer yang memang harus konslet dulu di lapangan. Dia maunya konslet. Kalau dia nggak konslet dulu, malah mainnya nggak bagus. Stop, dia belum dapat panasnya, belum dapat ritme di lapangannya, ya kan? Langsung gantang, buka bentar, kaget, stop, jeda, jalan lagi, main lagi, jalan lagi, ya kan? Dia harus konslet dulu di bawah, udah konslet, udah enak, udah kunci, ya kan? Pinggirin, jangan terlalu dideketin, pinggirin, tapi denger suara aja, jadi konsepnya nggak hilang. Begitu mendekat ke gantangan, itu suara MP3 pegang, sambil jalan sambil perdengerin suara MP3. Iya, banyak itu yang kayak gitu tuh Mas. Ya kan? Jalan, HP-nya dipegang, dia masih dengar tuh suara dalam kerodong tuh, masih panas nih dianya. Begitu buka kerodong, gantang, ceng, burung udah jalan. Pasti kalian pernah lihat teman-teman yang biasa gantang itu pegang HP terus. Iya, bener. Ya kan? HP-nya dipegang terus. Begitu gantang, HP-nya taruh di bawah, dipegang sambil pegang yang tatakan bawah, suara HP masih jalan, gantang. Iya. Ya kan? Jadi seolah-olah burung kacer ini sambil tempur ya. Iya, sambil tempur. Jadi ritme pertarungan tuh nggak hilang. Gantang. Ya kan? Ada juga yang dibawa pegang. Di tank di atas. Biar dia ngelihat. Iya, memang dia ini perlu takut. Ya kan, perlu takut. Jadi begitu dibawa tuh gerabak, ya kan? Saat gantang gerabak. Gitu gantang, marah adanya. Itu kan namanya taktik strategi. Gantang ini nggak cuman ya pasrah aja lah. Gantang aja. Lah. Itu ada taktik strategi semua mereka. Ada yang bawa burung kacer betina yang perlu pakai cas-casan, ya kan? Dalam mobil ada kacer betina. Wah, nggak jalan nih burung kacer. Buka kacer betina. Cek. Burung langsung buka ekor. Wah, nyaman dianya kan? Udah mulai nyaman, udah bangkit percaya dirinya, baru gantang. Ada gitu. Ada burung kacer yang perlu casannya itu burung-burung kecil. Seperti konin ditempel sama konin. Nah, tempel dulu sambil dengar suara kacer. Dia fokusnya sama konin ini. Ya besar hati dia itu kan, kecil juga nih. Marah dia sama konin. Akhirnya marah juga nih sama ini. Ada kan burung kacer itu kalau kita pancing, kita pakai pancingan burung-burung biasa dulu. Pancing pakai burung-burung biasa dulu, pakai perenjak, pakai kenari, pakai burung apa tuh? Pokoknya burung-burung yang bukan kacer. Kalau dipancing langsung kacer, langsung ngedrop. Langsung diem. Plongo. Dia kan ada kan burung kacer yang dipancing pakai suara kacer, langsung diem. Padahal gacor. Ya kan? Nah, caranya jangan langsung pakai pancingan suara kacer, pakai suara burung-burung yang lain dulu. Iya. Nah, itulah mengapa ada burung kacer yang dipancing pakai suara ini nggak bunyi, dipancing pakai suara ini juga nggak bunyi, dipancing pakai suara ini nggak bunyi. Begitu dipancing suara burung yang lain, ya kan, bunyi dianya. Kok bisa nih bunyi? Karena dia marah dengan suara ini. Kicauan itu kan bahasa mereka. Ya kan? Kicauan itu kan bahasa mereka. Makanya burung kacer itu yang dipancing-pancing, tapi cuman kaceran aja. Ya kan? Dipancing-pancing dia kaceran aja. Karena bahasanya itu bukan bahasa pertarungan. Bukan bahasa memamerkan lagu. Ya kan? Ketika dipancing-pancing dengan bahasa yang kategorinya itu memamerkan lagu, buka ekor nih, bongkar-bongkar. Kan gitu kan? Iya. Memang ada dia itu ya, mungkin arti dari kicauan itu mungkin ada yang panggilan aja ya Mas. Gitu. Ada yang panggilan, sekedar panggilan. Makanya pada saat kita itu mikat burung, pakai suara kacer betina, artinya kan manggil. Ada yang merayu. Makanya ada yang mengatakan, oh cuman rayuan, cuman ngerayu aja nih burung kacer, nggak mau bongkar. Ya gimana coba? Kan gitu, kan kondisinya memang gitu. Jadi kita itu harus pahami, nggak cuma sekedar kicauan mereka itu. Ini bahasa mereka. Pada saat dia diajak untuk pamer lagu, mereka akan pamer lagu. Iya. Ya kan? Pada saat mereka berkicau dari kejauhan, ya kan, dipisah misalnya. Kalau deket, dia bongkar semua kan? Wah, bongkar semua. Kalau dipisah,
kacerannya ada. Iya, Jauh kan? saling memanggil. Saling ya. memanggil, Iya, kaceran. Dia menunjukkan volume mereka kan. Mm-mm. Ini daerah saya nih, daerah saya nih, daerah saya nih. Dari jauh kan? Iya, iya. Ya kan? Kan gitu kan kalau burung tuh kan. Iya, iya. Dari jauh situ, ini daerah saya, ini daerah saya. Begitu didekatin, ya kan? Keluar lagu dangdut, pop, rock, dan segala macam kan. Ya kan? Nah, yang ini, wah, kamu bisa gitu. Saya pun bisa. Oke. Langsung mereka Iya. mengadu materi kan gitu. Nah, burung yang nggak kondisi nggak bisa gitu. Iya. Yang satu cuman pengen nandain wilayah dia, Mm-mm. ya kaceran aja dia di situ, Mm. ya kan? Yang satu ini ya pamer lagu. Ayo ini, saya pamerin lagu saya nih. Ini materi saya nih, saya bisa ini. Kapal tembak, ayo. Lobet, ayo. Yang ini nggak siap, Mm-mm. ya. Pokoknya jangan di sini, pokoknya jangan ke sini, pokoknya jangan ke sini. Bagong. Bagong ngejar-ngejar. Kalau kamu deket ke sini saya ajar. Iya, cuman gitu-gitu aja. Jadi kita tuh harus pahami mereka tuh gitu. Makanya kalau di alam liar, di video-video kacer luar negeri kan, ada kan kacer luar negeri itu yang mikat burung kacer kan, kacer jantan pikatan taruh sini, di kacer lain. Dari kejauhan mereka akan berkicau. Akan tweet yang rajanya di atas, ya kan? Nah, nanti mereka akan semakin dekat, ketangkep. Iya kan? Kan gitu kan? Dari Karena kaceran bukan materi. kan Oke. gitu. Jadi ya namanya mereka pada saat itu ini wilayah saya, ini tempat saya, dan dia memang posisinya kacer liar, maka naluri bertarung. Ketika ada musuh masuk ke lokasi dia, tarung nih. Ketika di lapangan, mereka pada saat ini sedang ngadu kicauan. Itulah mengapa burung ini bisa dimasterin, bisa punya materi, ya kan? Pada saat mereka akan mendekati pasangannya kan mereka kan pamer ekor, pamer gaya, ngobrol-ngobrol, ya kan? Cercat. Si betinanya akan tertarik dengan burung kacer yang volumenya kencang, tariannya bagus, ya kan? Materinya banyak. Ya sama kayak kita lah. Iya, benar-benar. Nih saya punya jam nih 10 juta, ya kan? Nih kaos saya nih 2 juta, ya kan? Pamer. Yang nggak punya Kacamata ya. ini kacamata Ada saya kalung ya. 15.000. Kan gitu kan? Kalau dibahasakan ke kita, Iya. biar gampang. Oke. Terus gini Mas Eko, kan ada itu ya burung kacer di lapangan itu ya, burung kacer yang lambat panas. Kan itu hampir bisa juga seperti itu Mas Eko. Nah, itu kalau untuk mengkondisikan burung kacer yang lambat panas itu seperti apa Mas Eko? Lambat panas. Iya, itu dijauhin. Pertama dijauhin, cari tempat yang panas, atau dia butuh pemandian. Sebenarnya sih bukan lambat panas. Lambat santai mungkin. Nah, lambat santai. Begitu dibawa ke lapangan, Langsung tegang. Iya, bener, Mas Eko. begini loh. Bener, kalau Ya saya perhatikan burung kacer yang saya bawa ke gantangan itu atau burung teman-teman yang bawa ke gantangan itu bunyi memang gacor kan, tapi jantungnya itu dep cepat sekali berdetaknya itu Mas Eko. Ya, mungkin karena itulah ya, dia santainya tuh lama itu kan, belum apa sih maksudnya itu? Ya kalau bahasa kecamannya tuh onnya lah, belum on burung kacer belum udah rileks. belum rileks Masih gitu ya Mas Eko, tegang. masih tegang. Jadi ya kalau ketika kita tegang, sel-sel saraf juga ini susah. Kalau nggak percaya, kalau kalian nggak percaya ya, kalian main ke tempat ramai, terus kalian ngomong, akulah ini, siapa misalnya nama, woi nama saya ini nih, ini, pasti akan deg-degan sebelum kalian ngomong gitu. Iya Ya kan? bener-bener Mas. Karena dari sini akan membangkitkan kepercayaan diri dulu. Berani nggak saya? Berani nggak? Itu kan membangkitkan kepercayaan diri dulu. Ibaratnya gini ya Mas Eko ya, kalau kita manusia ini ketemu cewek gitu Mas Eko Ya. sebelum kita nembak cewek itu udah pikirannya kemana-mana dulu. Iya. Udah gemeteran, udah jantung udah dak dikduk, mungkin seperti itu balik Mas Eko ya. Akhirnya salah tingkah. Salah tingkah, tapi setelah ngomong gampang gitu doang. Gitu kan. Jadi ya segitulah. baru rileks waktu pas sudah selesai. Sebenarnya sih kalau dikatakan lambat panas tuh sebenarnya nggak kena sih. Itu ya. Iya, karena dia terlalu tegang. Ada kan burung kacer itu kan dibawa. Jadi burung kacer ini
bahan lah, istilah pas bahan, tapi dirawat udah lama kan. Cuman nggak gacor, nggak bunyi segala macam. Mentalnya ada nih burung kacer, dibawa ke tempat latihan. Nah, ditaruh, dianya ditaruh di dekat burung kacer lain lah, tapi jaraknya agak jauhan. Burungnya cuma diam, nggak gerak, pelongo, diem aja dia, noleh aja nggak berani dia, ya kan? Nah, makan pun nggak berani dia, situ aja, tangkringan itu aja, matung lah, dikatakan matung. Jadi lama kelamaan burung ini karena dengar burung kacer lain bongkar materi, ini ekornya. Iya, udah mulai jentit gitu ya, tik buka sedikit gitu ya. Langsung kadang cuma putih-putihnya itu aja yang keluarkan tik gitu ya. Udah gini nanti dianya ke jeruji, lepak. Ya, mulai cuit. Jeruji lagi. Oh iya. Tangkringan. Ya kan? Lama-lama panas dia. Cicit. Nah, ini mulai rileks. Pertama tadi kalau kita katakan lambat panas, ya gimana ya? Saya rasa nggak kena sih, tapi karena sudah bahasa kicauannya seperti itu, ya udahlah. Mau diapain lagi? Nanti dirubah-rubah, kicauannya jadi bingung. Iya kan? Ya gimana? Burung fighter. Jadi ketika mereka bertemu akan bertarung. Nah, pasti pada saat dia bertemu pertama kali, ini pasti ada yang ragu-ragu. Iya, ada yang takut ada kalah yang ya, sangat berani, ada yang ini otomatis detak jantungnya tuh kan kacau, berdebar-debar. Ya sama kayak kita. Lah. Ya. Coba Mas, kamu sini Mas. Tuh, nyanyi di atas panggung. Di dalam kafe. Iya. Langsung tuh jantungnya. Iya, langsung bingung kita, Ya langsung kan? grogi. Langsung garu-garu kepala. Grogi kan? Iya, Garu-garu kepala, pura-pura batuk. Padahal nggak batuk. Ya kan? Aduh, tenggorokan saya nggak enak. Padahal biasa aja. Karena apa? Karena dia nggak siap. Nanti dia nonton dulu temen yang lain, ya kan? Coba temen yang ini maju nyanyi lah, nyumbangin lagu. Nah, dia mulai, wah biasa aja tuh, lagu suaranya males gitu. Timbul kepercayaan diri dia. Coba Mas, berani nggak? Ya saya berani. Wah, karena dia udah rileks. Tapi waktu pas udah pindah ke posisi bersiap-siap untuk nyanyi, gemeter lagi biasa Mas Eko. Ya itulah namanya pengalaman, jam terbang. Rileksnya cuma sebentar. Ya kan? Iya, Jam terbang. benar. Kalau sudah sering gitu, sudah sering deg-degan, lama-lama kan biasa. Ya kan? Semua orang juga gitu. Saya pun juga gitu. Oke. Nah, gimana Mas Eko? Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Dikat dulu aja karena mungkin durasinya udah kepanjangan. Oke deh kalau seperti itu. Nanti kita lanjut lagi lah. Oke teman-teman, ya itulah tadi 2 pertanyaan yang dibahas oleh Mas Eko. Ya, mudah-mudahan dari sharing kita kali ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu Mas Eko ya. Dan kayaknya itu aja dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir.